Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Bisnis Intelijen mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Deskriptif 1, yaitu sifat data, pemodelan statistik, dan visualisasi. Sebelum itu saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri dan juga anggota-anggota lainnya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nisa Nabila. Kedua ada Rara Emeliana Prahana. Yang ketiga ada Kimora Alia Putri. Yang keempat ada Immanuel Prince Matthew. Terus yang terakhir ada Fatur Rahman Zakwan Has. Oke, langsung saja ke materinya. Pembahasan mata kuliah Bisnis Intelijen kali ini berfokus pada perusahaan yaitu SiriusXM. Dia menggunakan cara baru menarik generasi konsumen radio dengan pemasaran berbasis data. Nah, SiriusXM ini merupakan perusahaan radio satelit terbesar di dunia. Pendapatan tahunannya sekitar 3,8 miliar US dollar dan pertumbuhan signifikannya terjadi pada tahun 2001, di mana dari 50.000 pelanggan menjadi hampir 29 juta pelanggan. Nah, penyebaran mereka ini layanannya melalui berbagai platform mobil, internet, smartphone, dan lain sebagainya. Meskipun udah sukses besar, belakangan ini SiriusXM itu menghadapi beberapa tantangan baru karena perubahan demografi pelanggan, teknologi yang terus berkembang, dan persaingan yang semakin ketat. Tantangannya adalah pembeli mobil baru sekarang lebih muda dan pendapatannya lebih rendah. Jadi gimana caranya SiriusXM ini bisa menjangkau generasi baru ini gitu loh. Kemudian yang kedua, ketika mobil baru jadi mobil bekas dan berganti tangan. Gimana caranya SiriusXM bisa mengenali, melibatkan, dan mengonversi pemilik kedua jadi pelanggan yang mau bayar. Kemudian yang ketiga, ada SiriusXM baru aja membeli bisnis kendaraan terkoneksi dari Agero yang memungkinkan mereka menyediakan layanan lewat satelit dan jaringan nirkabel. Gimana cara mereka memanfaatkan ini buat dapat penghasilan baru? Nah, solusinya beralih ke pemasaran berbasis data. SiriusXM sadar kalau buat mengatasi tantangan-tantangan ini mereka harus jadi organisasi pemasaran yang lebih canggih dan berbasis data. Mereka mulai perubahan ini dengan 3 prinsip utama. Yang pertama adalah fokus utama adalah interaksi yang lebih personal, bukan pemasaran massal. Jadi mereka mulai menggunakan data sejarah dan interaksi pelanggan buat paham posisi mereka dalam siklus langganan. Kemudian yang kedua, ada buat dapetin pemahaman ini mereka butuh dukungan teknologi informasi atau TI dan mitra teknologi eksternal buat ngasih data terintegrasi, analitik canggih, platform pemasaran terintegrasi, dan sistem pengiriman multi saluran. Semua ini nggak bakal berhasil tanpa sudut pandang yang konsisten di seluruh perusahaan. Sisi teknologi dan bisnis SiriusXM harus kerja bareng buat mencapai tujuan jadi organisasi pemasaran yang canggih dan berbasis data. Kemudian SiriusXM ini melakukan implementasi. Yang pertama ada kebersihan data, kemudian ada analitik pemasaran, model segmentasi, integrasi data, platform pemasaran maupun manajemen pemasaran waktu nyata. Hasil dari implementasi itu berupa kampanye yang lebih cepat, visibilitas loop tertutup, dan juga pemodelan waktu nyata. Jadi pelajaran yang bisa dipetik dari SiriusXM tadi yaitu mereka adaptasi terhadap perubahannya itu cepat sekali ya. Jadi pentingnya infrastruktur pemasaran berbasis data. Nah, kemudian ada pentingnya data dari pengumpulan hingga analisis untuk mendapatkan wawasan berharga. Kemudian ada proaktif dan tepat waktu, menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Taksonomi data sederhana. Ada 6 macam taksonomi data sederhana. Yang pertama ialah data kategoris, mewakili label beberapa kelas yang digunakan untuk membagi variabel ke dalam kelompok tertentu. Yang kedua, data nominal, berisi pengukuran kode sederhana yang ditetapkan pada objek sebagai label yang bukan merupakan pengukuran. Yang ketiga, data ordinal, berisi kode yang ditetapkan pada objek atau peristiwa sebagai label yang juga mewakili urutan peringkat di antara mereka. Yang keempat, data numerik, mewakili nilai numerik dari variabel tertentu. Yang kelima, data interval, variabel yang dapat diukur pada skala interval. Dan yang terakhir ialah data rasio, mencakup variabel pengukuran yang umum ditemukan dalam ilmu fisika dan teknik.
seni dan ilmu praproses data. Data dalam bentuk aslinya yaitu data dunia nyata, biasanya tidak siap digunakan dalam tugas-tugas analitik. Data tersebut seringkali kotor, tidak selaras, terlalu rumit, dan tidak akurat. Proses yang membosankan dan menyita waktu disebut praproses data. Diperlukan untuk mengubah data dunia nyata mentah menjadi bentuk yang disempurnakan dengan baik untuk algoritma analitik. Tahap akhir dari praproses data adalah reduksi data. Pemodelan statistik untuk analitik bisnis. Pentingnya statistik dalam analisis bisnis. Statistik semakin populer dalam analisis bisnis karena mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Metode statistik tradisional kembali mendapat perhatian tidak hanya dari para ahli statistik, tetapi juga dari para profesional bisnis. Statistik sebagai bagian dari analisis deskriptif. Statistik umumnya dianggap sebagai bagian dari analisis deskriptif yang juga mencakup OLAP. OLAP berfokus pada analisis dan terstruktur di database organisasi. Statistik membantu dalam mengkategorisasi data baik secara deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik dasar data seperti kecenderungan sentral dan penyebaran data. Ukuran kecenderungan sentral, mean atau rata-rata, jumlah semua nilai dibagi dengan jumlah observasi. Mean sangat sensitif terhadap outlier. Median, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Median tidak dipengaruhi oleh outlier. Mode, nilai yang paling sering muncul dalam data. Ukuran penyebaran. Range, selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Variance, ukuran seberapa jauh data penyebaran dari mean dengan mempertimbangkan kuadrat dan selisih antara nilai-nilai data dan mean. Standard deviation, agar kuadrat dari variance memberikan ukuran penyebaran yang lebih mudah dipahami. Mean absolute deviation, rata-rata dari nilai absolut selisih antara nilai data dan mean. Quartiles dan intellectual range, membagi data menjadi 4 bagian yang sama dan mengukur penyebaran di antara kuartil-kuartil tersebut. Plot box and whiskers, plot ini digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sentral dan penyebaran data secara grafis, termasuk median, kuartil, rentang, dan outlier. Bentuk distribusi data. Distribusi data dapat dinilai dari asimetritas dan partis. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris tanpa memiliki kuartis standar. Pemodelan regresi untuk statistik inferensial. Definisi: regresi, terutama regresi linear, adalah teknik statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel penjelas input dan variabel respon output. Regresi bertujuan untuk menggambarkan dan memprediksi nilai variabel respon berdasarkan variabel penjelas. Tujuan regresi digunakan untuk 2 tujuan utama. Yang pertama, pengujian hipotesis, menyediakan hubungan potensial antara variabel. Yang kedua, prediksi atau peramalan, memperkirakan nilai variabel respon berdasarkan variabel penjelas. Perbedaan antara korelasi dan regresi. Korelasi mengukur derajat hubungan antara dua variabel tanpa mengasumsikan hubungan kausal. Regresi menggambarkan ketergantungan variabel respon dan variabel penjelas dengan asumsi bahwa efek suatu arah dari variabel penjelas ke variabel respon. Jenis regresi. Regresi sederhana, memodelkan hubungan antara satu variabel penjelas dan satu variabel respon. Regresi berganda, memodelkan hubungan antara satu variabel respon dan lebih dari satu variabel penjelas. Pengembangan model regresi. Proses pengembangan melibatkan analisa data, pemodelan, dan evaluasi kecocokan model menggunakan metode seperti Ordinary Least Squares atau OLS untuk menentukan parameter regresi. Evaluasi kualitas model. Model regresi dievaluasi menggunakan R-square atau R², menunjukkan promosi variance dalam variabel respon yang dijelaskan oleh variabel penjelas. Uji F, menguji apakah model secara keseluruhan signifikan. Rod-mean square error, mengukur seberapa dekat prediksi model dengan data observasi. Asumsi regresi linear. Linearitas, hubungan antara variabel harus linear. Independensi, kesalahan harus tidak berkorelasi. Normalitas, kesalahan harus terdistribusi normal.
homoscedasticity, variasi kesalahan harus konstan, multikolinialitas, variabel penjelas tidak boleh saling berkorelasi. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi variabel kategorikal. Regresi logistik mengubah output menjadi probabilitas menggunakan fungsi logit. Peramalan deret waktu. Deret waktu adalah sekumpulan data yang diukur pada interval waktu yang seragam. Model peramalan deret waktu menganalisis pola historis untuk memprediksi nilai di masa depan menggunakan teknik seperti ARIMA dan metode rata-rata. Praktik terbaik dalam desain dashboard. Meskipun dashboard kinerja dan kerangka visualisasi informasi lainnya berbeda, semuanya memiliki beberapa karakteristik desain yang sama. Pertamanya, semuanya sesuai dengan sistem pengukuran kinerja dan atau BI yang lebih besar. Ini berarti bahwa arsitektur yang mendasarinya adalah arsitektur manajemen kinerja atau BI dari sistem yang lebih besar. Analisis deskriptif, sifat data, pemodelan statistik, dan visualisasi. Di sebagian besar lingkungan dashboard dirancang oleh spesialis alat tanpa mempertimbangkan prinsip kegunaan. Meskipun ini adalah gudang data yang dirancang dengan baik dan dapat bekerja dengan baik, banyak pengguna bisnis tidak menggunakan dashboard karena dianggap tidak ramah pengguna sehingga menyebabkan adopsi infrastruktur yang buruk dan masalah manajemen perubahan. Berbagai jenis grafik dan bagan. Seringkali pengguna air sistem analisis bisnis tidak yakin jenis bagan atau grafik apa yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Beberapa bagan atau grafik lebih baik dalam menjawab jenis pertanyaan tertentu. Beberapa terlihat lebih baik daripada yang lain, beberapa sederhana, beberapa agak rumit dan ramai. Berikut ini adalah deskripsi singkat tentang jenis bagan atau grafik yang umum ditemukan di sebagian besar alat analisis bisnis. Jenis grafik dan bagan dibagi menjadi dua, yaitu grafik dan bagan dasar serta grafik dan bagan khusus. Yang pertama-tama kita ada grafik dan bagan dasar, yaitu bagan yang pertama ada bagan garis, digunakan untuk menunjukkan tren yang seiring waktu, cocok untuk data deret waktu seperti perubahan harga saham, atau jumlah panggilan layanan pelanggan. Yang kedua ada bagan batang. Bagan ini efektif untuk membandingkan data dalam kategori. Bagan ini bisa vertikal atau horizontal, dan sering digunakan untuk menunjukkan perbandingan pengeluaran antar departemen. Yang ketiga ada bagan P, menunjukkan proporsi relatif dari total. Ideal untuk menggambarkan persentase, tetapi sebaiknya tidak digunakan jika ada yang lebih baik dari 4 kategori. Dan 4 ada diagram sebar, memvisualisasikan hubungan antara dua variabel, berguna untuk mengeksplorasi tren dan outliner, misalnya hubungan antara usia dan berat badan. Dan yang terakhir dari bagan dasar adalah bagan gelembung, versi lanjutan dari diagram sebar yang menambahkan dimensi data melalui ukuran atau warna gelembung, cocok untuk menunjukkan data yang lebih kompleks seperti margin, keuntungan berdasarkan produk dan wilayah. Yang kedua ada grafik dan bagan khusus. Yang pertama ada histogram. Histogram itu untuk menampilkan distribusi frekuensi dari variabel numerik. Setiap batang mencakup rentang tinggi tertentu, dan nilai tinggi batang menunjukkan frekuensi dalam rentang tersebut. Yang kedua adalah bagan Gantt. Bagan Gantt adalah diagram batang horizontal yang menggambarkan jadwal proyek, durasi, tugas, atau aktivitas. Yang ketiga ada bagan PERT. Bagan PERT menunjukkan hubungan prioritas di antara aktivitas atau tugas proyek tersebut. Dan yang keempat ada peta geografis, menampilkan data yang mencakup informasi, lokasi seperti alamat, kode pos, atau koordinat. Yang kelima ada grafik bulet. Variasi dari grafik bulet ini menunjukkan variasi dari diagram batang yang membandingkan ukuran utama, misalnya pendapatan dengan target dan menyajikan dalam konteks matriks kinerja. Yang keenam ada peta panas, menggambarkan perbandingan nilai berkelanjutan di dua kategori menggunakan warna. Yang ketujuh adalah tabel sorot, menambahkan angka di atas peta panas untuk memberikan detail tambahan. Dan yang terakhir ada peta pohon. Peta pohon ini menampilkan data hierarkis sebagai persegi panjang bersarang, ukuran persegi panjang proporsional dengan dimensi data. Selanjutnya adalah munculnya analisis data. Analisis visual adalah kombinasi visualisasi dan analisis prediktif yang memungkinkan pengguna menjawab pertanyaan seperti mengapa itu terjadi dan apa yang lebih mungkin terjadi, berbeda dengan visualisasi informasi yang menjawab apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi.
Analisis visual biasanya dikaitkan dengan analisis bisnis seperti peramalan dan segmentasi. Gartner menekankan pentingnya visualisasi data dalam BI dan analitik dengan penyedia solusi terkemuka seperti Tableau, dan Microsoft semakin fokus pada analitik visual. Tantangan utama yang representasi intuitif dari data besar dan kompleks yang sering melibatkan 2 atau 3 dimensi. SAS Institute mengembangkan SAS Visual Analytics, solusi komputasi dalam memori dengan kinerja tinggi untuk menjelajahi data dalam waktu yang singkat. Ini memberdayakan pengguna dengan teknik eksplorasi data yang mudah dipahami, meningkatkan kolaborasi, dan memungkinkan akses yang lebih baik terhadap informasi. Secara keseluruhan, analisis visual menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan, membantu mengungkapkan pola dan tren yang mungkin tersembunyi dalam data mentah. Visualisasi data yang efektif membantu bisnis membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.